senang kembali bertemu hari ini dalam renungan rumah tangga membangun surga kecil di atas dunia. Adapun judul renungan kita hari ini adalah Ayah Sahabat kepada Anak-anaknya, diambil dari buku rumah tangga Advent. Firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang keempat mengatakan, "Hai bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Ayat ini menunjukkan bahwa panggilan seorang bapa itu bukan hanya memerintah, tetapi membina hubungan yang hidup dengan penuh kasih sayang. Saudaraku, sering sekali seorang bapa kehilangan kesempatan emas ini untuk mendekatkan hatinya kepada anak-anaknya. Kesibukan pekerjaan, kelelahan, atau keinginan pribadi membuat waktu bersama keluarga menjadi terabaikan. Padahal justru saat pulang ke rumah adalah momen yang sangat penting di mana Tuhan sudah sediakan untuk membangun ikatan kasih. Anak-anak bukanlah terutama membutuhkan harta, tetapi kehadiran yang penuh perhatian. Roh nubuat mengingatkan bahwa seorang bapa harus menanggalkan kepentingan diri dan membangun hubungan yang erat dengan anak-anaknya. Ia dipanggil untuk merasakan pergumulan mereka, meskipun tampak kecil, dan melalui kasih ini dia menanamkan pengaruh rohani yang sangat mendalam. Nasihat seorang bapa akan dihormati bukan karena otoritas semata, tetapi karena hubungan kasih yang telah dibangun. Secara khusus, anak-anak, terutama anak laki-laki, itu memerlukan kehadiran seorang bapa sebagai sahabat dan pembimbingnya. Tanggung jawab ini tidak dapat dialihkan sepenuhnya kepada ibu. Seorang bapa adalah penjaga jiwa-jiwa yang dipercayakan Allah kepadanya. Dunia menawarkan banyak pengaruh, tetapi pengaruh seorang bapa yang saleh itu jauh lebih kuat bila ia hadir, memahami, dan membimbing dengan setia anak-anaknya. Saudaraku, dalam membentuk karakter, bapa harus mengenal setiap anak secara pribadi. Tidak ada satu metode yang sama untuk semua. Dengan kelemah lembutan, kesabaran, dan disiplin yang seimbang, ia mengarahkan anak kepada jalan Tuhan. Ia tidak boleh melukai hati dengan kata-kata yang keras, melainkan membangun suasana rumah yang penuh terang di mana kasih dan hormat bertumbuh. Saudara-saudaraku, lebih dari itu, hubungan tidak hanya dibangun melalui nasihat, tetapi juga melalui kebersamaan. Dalam pekerjaan, dalam permainan, dalam percakapan sederhana, disitulah hati anak-anak dibentuk. Bahkan melalui alam, seorang bapa dapat membuka buku kedua dari wahyu Allah. Ketika anak melihat bunga, pohon, dan langit, mereka belajar bahwa Allah adalah Bapa yang penuh kasih, yang memelihara ciptaannya dan terlebih lagi memelihara mereka. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu?" Matius 6 ayat 28-30. Pendidikan yang sejati bukan hanya membentuk kecerdasan, tetapi menuntun hati anak mengenal kasih Tuhan. Sebagai kesimpulan renungan kita hari ini, seorang bapa dipanggil untuk menjadi sahabat rohani bagi anak-anaknya. Hadir, mengasihi, membimbing, dan menuntun mereka kepada Kristus. Kesuksesan sejati seorang bapa bukan diukur dari keberhasilan duniawi, tetapi dari kesetiaannya membentuk karakter anak-anak mereka bagi kekekalan. Sebagaimana dinyatakan dalam tulisan Roh Nubuat, rumah tangga adalah sekolah pertama anak,
dan di sanalah dasar bagi kehidupan yang kekal harus diletakkan. Kiranya setiap bapa menyadari bahwa waktu bersama anak adalah investasi kekal. Ketika kasih, perhatian, dan didikan diberikan dengan setia, maka anak-anak akan bertumbuh bukan hanya sebagai pribadi yang berhasil di dunia, tetapi sebagai warga kerajaan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk membangun surga kecil di atas dunia. Amin.